Halo semuanya, kenalin nama aku Anissa Marita Yuniasari, NPM 221305221, mahasiswa Universitas Lampung, program studi bimbingan konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini aku mau ngejelasin bagaimana cara menjadi konselor sebaya yang baik. Nah, simak videonya ya. Sesuai topik di atas, bagaimana menjadi konselor sebaya yang baik. Nah, aku bakal ngejelasin cara-caranya. Nah, sebelumnya tahu nggak sih apa itu konseling sebaya? Sini, aku bantu jelasin ya. Jadi, konseling sebaya adalah proses bantuan dan dukungan emosional yang dilakukan oleh seorang teman sebaya yang telah mendapatkan pelatihan dasar konseling dengan tujuan dapat membantu temannya memahami, menyadari, dan mengatasi masalah yang dihadapi. Nah, biasanya di usia yang sama atau dalam tingkat perkembangan yang sama, untuk menghadapi masalah pribadi, sosial, atau emosional, itu dapat melakukan lewat pendekatan yang empatik, setara, dan tidak menghakimi. Nah, ada tujuan konseling sebaya. Yang pertama, tujuan konseling sebaya itu membantu teman sebaya mengurangi tekanan atau stres. Yang kedua, menjadi tempat curhat yang aman dan nyaman. Ketiga, meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah. Keempat, membangun kepercayaan diri dan dukungan sosial. Nah, biasanya di teman sebaya ini kita dapat membantu dengan cara mendengarkan, terus memberi dukungan. Terus biasanya nggak cuma kalau ada teman yang lagi cerita tuh nggak cuma pengen dikasih solusi, ada yang pengen cuma didengerin aja. Mungkin emang mereka sebenarnya tahu apa jawabannya, tapi mereka butuh ada yang dengerin aja. Contohnya. Kemudian cara yang ketiga, keterampilan yang perlu dimiliki oleh konselor sebaya untuk menjadi konselor sebaya yang baik. Yang pertama, active listening, yaitu fokus terhadap cerita, kontak mata, respon yang mendukung. Kedua, ada empati. Nah, sebagai konselor, kita harus mencoba memahami perasaan orang lain atau memahami teman sebayanya. Kemudian yang ketiga, ada komunikasi asertif. Nah, di mana menyampaikan pendapat tanpa harus menyakiti teman sebayanya. Keempat, ada problem solving, di mana membantu mencari alternatif solusi. Tapi biasanya gak harus cari bantuan juga sih. Ada juga yang mereka yang hanya butuh didengar. Nah, udah bagian inti. Gimana sih menjadi konselor sebaya yang baik? Nah, ada 7 caranya. Yang pertama, itu kita sebagai teman sebaya harus mendengarkan dengan penuh perhatian, yang dimana kita tuh harus fokus pada cerita teman, jangan dicela, jangan disanggah. Kemudian berikan respon yang menunjukkan bahwa kamu itu peduli dengan tulus ya. Tapi terus yang kedua, tunjukkan empati bukan simpati. Nah, pahami perasaan teman dari sudut pandang mereka, bukan sekedar merasa kasihan. Jadi anggaplah kamu benar-benar coba kamu pahami bagaimana perasaan teman kamu dari sudut pandangnya mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, jaga kerahasiaan. Nah, yang ketiga ini penting banget. Nah, kalau misalnya ada teman atau siapapun yang cerita, kita tuh nggak boleh nyeritain masalah ini ke teman atau ke orang tua tanpa izin, kecuali jika emang membahayakan diri mereka. Nah, kalau misalnya udah masalah yang berat banget, kita boleh tuh cari bantuan ke pihak-pihak yang berwajib atau pihak-pihak yang lebih berpengalaman. Terus yang keempat, jangan menghakimi. Kayak hindari kata-kata seperti lu tuh salah gitu, atau kayak ini tuh sepele. Nah, perasaannya itu harus sesuai dengan apa yang dia rasakan. Nah, kemudian ada bantu teman menemukan solusi. Nah, yang ini tuh tanya pertanyaan terbuka, kayak menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan untuk mempermudah teman menemukan jalan keluarnya. Terus yang keenam, kenali batasan diri. Jadi kalau ada masalah yang terlalu berat, ajak teman untuk berbicara ke orang yang lebih berpengalaman. Contohnya, misal masalah sekolah, kita bisa bahas ngajak guru BK, atau misalnya permasalahan lebih mendalam. Nah, kita bisa bawa teman kita atau mengajak teman kita ke
psikolog. Terus yang terakhir, latih komunikasi asertif. Jadi kita harus menyampaikan pendapat dengan saran yang jelas, sopan, dan tidak memaksa. Kemudian ada hal yang perlu dihindari sebagai konselor sebaya. Yang pertama, menyebarkan rahasia konseli atau teman sebaya. Kedua, menggurui. Ketiga, menyepelekan masalah. Keempat, mengambil keputusan untuk orang lain. Jadi untuk menjadi konselor sebaya yang baik bukan berarti kita harus punya solusi atas semua masalah. Kadang cukup dengan mendengarkan secara tulus itu sudah sangat membantu teman sebaya. Kemudian hal yang paling sering dilupakan sebagai konselor sebaya, kita bukan ahli. Jadi kalau ada masalah teman yang udah terlalu berat, ajak dia cari bantuan dari orang yang lebih profesional. Contohnya guru BK atau psikolog. Nah, dari hal itu bukan berarti kita gagal, tetapi kita tahu batasan kita sebagaimana. Intinya konselor sebaya yang baik itu tentang hadir, mendengarkan, dan membantu tanpa menghakimi. Semua bisa belajar.